Kata Podcast on air in 3, 2, 1. Shh. Diam dulu ya. Hai, halo Sobat Media. Kali ini Sobat Media ditemenin sama Revan dan Karen. di acara Kata Podcast di segmen asik All About Music. Kita mau bahas apa aja nih, Karen? Sekarang kita akan membahas tentang musik dan bercampuran dengan corona. Apa tuh maksudnya? Jadi kan corona lagi marak-maraknya nih, apalagi corona juga didengar kabarnya sudah masuk ke Indonesia. Di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah hati-hati lagi. Nah, berita pertamanya apa nih? Waspada virus corona, konser Head in the Clouds hingga Baby Metal ditangguhkan. Pemprov DKI Jakarta terpaksa untuk menangguhkan 3 konser musik di DKI Jakarta. Alasan penangguhan konser musik itu akibat kasus virus corona di Indonesia. 3 konser yang izinnya dikaji ulang adalah konser Head in the Clouds Sabtu 7 Maret 2020, konser Folk in Jakarta Selasa 10 Maret 2020, dan konser Baby Metal Minggu 29 Maret 2020. Oke, kalau kita bahas tentang corona, berarti kita harus bisa menjaga Kesehatan kita. Untuk Sobat Media nih yang lagi suka pergi-pergian, hangout atau kerja, tolong ya tetap jaga kesehatan Sobat Media. Kalau bisa hindari kontak tubuh dengan orang sakit. Iya. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan untuk Sobat Media jangan nimbun masker, oke? Karena Tapi kalau tentang masker nih, kita juga jangan melupai orang yang sedang sakit. Tiba-tiba orang sakit nggak pakai masker, itu kan sama aja percuma Iya ya. sih. Kayak gitu. ya, tapi yang paling penting tuh jangan nimbun masker sih. Iya, benar. Kasihan untuk orang-orang yang lain yang lebih membutuhkan kalau dia nyari stoknya habis di Iya, mana-mana, benar. gimana dong? Ya gitu aja sih Jaga untuk kesehatan, guys. jaga kesehatan. Terus ada apa lagi kan? Sekarang gue membahas K-pop. K-pop, Iya, benar. Di sini gue bahas ada Blackpink. Blackpink, Didengar tuh Blackpink itu abis kolaborasi sama Dua Lipa. Benar. Nah, sekarang dia akan berkolaborasi lagi dengan Lady Gaga. Lady Gaga. Pada Rabu tanggal 4 kemarin, stasiun radio Inggris Capital FM menyebutkan bahwa Blackpink akan tampil di album terbaru Lady Gaga nih, yang direncanakan rilis April mendatang. Sebulan lagi ya. Sebulan lagi. Tetapi pihak YG Entertainment ini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut lagi, entah itu emang benar-benar berkolaborasi atau nggak ada kolaborasinya. Nah, Lady Gaga sendiri nih baru-baru ini mengumumkan judul dan tanggal rilis album barunya setelah beberapa hari usai merilis lagu Stupid Love. Lewat sebuah unggahan di Twitter, Gaga mengungkapkan bahwa album ke-6-nya akan diberi judul Chromatica. Bagus banget ya nih, Chromatica. Dan dirilis pada April juga. Ini sebulan lagi. Nah, itu kan teori-teori tuh yang akan mungkin terhubung, mungkin enggak, Iya gitu sih. kan. Tunggu. Kalau Karen tuh dari Blackpink tuh paling suka atau ngefans sama siapa sih? Di Lisa. Blackpink tuh? Lisa. Gue Lisa. Kalau gua sih lebih prefer ke Jisoo. Kenapa? Karena Jisoo tuh chubby, thin. Oke. Jadi enak dilihat gitu. Kalau gue Lisa itu karena dia terkadang kan kayak cool gitu kan, terus dia bisa imut-imut juga kayak gitu. Tapi yang lainnya juga bagus kok. Iya bagus. Kita Jennie, iya benar. Rose. Ya kan. Nah, album Chromatica ini akan berisi 16 judul lagu, tapi sampai saat ini baru satu yang diungkapkan, yaitu Stupid Love. Stupid Love ya. Benar. Lagu Stupid Love dirilis Gaga pada pekan lalu bersama dengan video musiknya. Jadi rupanya Chromatica ini udah dirilis, tapi cuma yang ketahuan baru satu lagunya dia ini. Nah, Chromatica ini menjadi tindak lanjut dari album kelima Gaga, Join, yang dirilis 4 tahun silam sebelumnya. Gaga pun telah memiliki sejumlah album seperti Art Pop itu tahun 2013, Born This Way 2011, The Fame Monster 2009, dan The Fame 2008. Lagunya udah lama banget sih. Bener banget tuh. Yang paling gue suka tuh lagunya tuh yang Swallow sama Poker Face. Itu lagu Poker Face Iya, tuh udah lama Swallow tuh banget. emang enak banget, gue juga suka itu. Kalau lu Blackpink yang paling suka? Sama Bumba ya. Kalau gua
Sebenarnya gue tuh nggak begitu suka banget sama musiknya, tapi gue suka sama personilnya. Oke. Cuci mata boy. Nah, apalagi nih berita selanjutnya? Ada berita yang sangat hangat nih. Apa itu? Pasti semua kalian tuh udah tahu kalau Lyodra tuh juara Indonesian Idol tahun 2020. Lyodra dinobatkan menjadi juara dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2020. Perempuan dengan nama lengkap Lyodra Ginting ini berhasil mengalahkan Tiara di malam besok dan reunian yang disiarkan secara langsung pada Senin 2 Maret 2020 hingga Selasa dini hari tanggal 3 Maret 2020. Ekspresi kaget dan rasa tidak percaya ditunjukkan Lyodra setelah Daniel Mananta menyebutkan nama perempuan 16 tahun ini sebagai pemenang dalam ajang yang sudah digelar selama 10 musim tersebut. Wow. Atas kemenangan itu, perempuan asal kota Medan ini membawa pulang sejumlah hadiah. Hadiahnya Hadiahnya apa itu tuh? ada 1 unit mobil, 1 Wow, unit motor, mobil. dan uang tunai sebesar 150 juta. 150 juta. Iya. Wow, itu hadiah yang Tunggu, bukan cuma Lyodra Besar. yang dapat hadiah. Yang di juara 2 tuh runner up ada si Tiara. Tiara juga dapat hadiah 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor dan uang tunai sebesar 100 juta. gitu, mantap. Dan juara ketiganya itu Ziva membawa pulang uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Oh, itu hadiah yang besar banget loh. Bahkan para juri juga menyebut Lyodra sebagai diva. Judika pun memuji bahwa penyanyi yang cerdas karena bisa melakukan improvisasi dengan baik. Mengingat jam terbang Lyodra yang sudah cukup banyak dengan mengikuti perlombaan Festival Sanremo Junior 2017 di kota Sanremo, Italia yang berhasil menjadi pemenang dalam ajang tersebut. Oh, berarti udah sampai keluar ya. Emang sih kalau vokal kayak gitu kan kita bernyanyi kayak nggak gampang. Iya gitu sih, loh. susah banget. Kita harus mengatur Latihan, pernafasan, intonasi. Dan si Lyodra itu nyanyinya tuh dia tuh bener-bener nge-improve tuh bagus banget. Kalau ibarat lu main apa ya, main sesuatu dia tuh udah langsung tahu level ya. atas lah ya, maksudnya dia tuh udah bisa mengembangkan atau show off skill dia di bener. saat menyanyi. Selain itu ada apa aja kan? Nah, pas kali ini gue bahas tentang BTS. Lo tau BTS gak? Tahu sih, Tapi nggak tahu. itu maksudnya gimana? Tahu tapi nggak tahu. Nggak tahu tuh gimana maksudnya? Maksudnya tuh tahu, cuma tahu namanya aja gitu. Oh, tahu namanya. Sekarang gue mau bahas tentang BTS nih. Waktu itu BTS itu baru meriliskan MV yang berjudul Black Swan. Nah, ini nih Black Swan ini sangat-sangat mengejutkan para fansnya. Pada Kamis, tanggal 5 kemarin, BTS membuat fans terkejut setengah mati. Pasalnya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, pihak agensi tiba-tiba merilis MV untuk Black Swan. Tunggu deh Karen. Gua tuh kemarin sempat denger yang fansnya tuh ngamuk sama YouTube karena apa? Viewers BTS itu dihapus. Lu tahu gak? Aku kurang tahu tuh kayak gitu. Gue juga nggak tahu sih, makanya mau nanya. Gitu ya, lu tanya sama orang yang salah deh. Oke, terus apa lagi kan? Lanjut. Jadi kan kalau tadi dibilangnya para fansnya itu tidak mengetahui kan, karena tidak ada pemberitahuan akan comeback kayak gitu kan. Nah, Bangtan Boys atau yang kerap disebut BTS akhirnya resmi comeback dengan album baru bertajuk Map of the Soul 7 pada Jumat 21 bulan Februari kemarin. Iya. Dalam comebacknya kali ini, BTS membawakan lagu utama yang berjudul On. On. Siap tuh. Tak hanya On, BTS juga membawakan lagu lain dalam album tersebut. Salah satunya adalah rilisnya Black Swan. Lagu ini beberapa kali ditampilkan dalam beberapa acara musik. Tak hanya itu, pihak agensi juga merilis art film Black Swan. BTS merilis MV Black Swan. MV, oke. Begitu. Keren. Kalau dilihat sih gue emang udah lihat MV-nya itu keren banget sih. MV itu movie video. Iya, video. Musik video. Kalau gua sih, gua akuin ya, kalau mereka tuh yang orang Korea bikin MV tuh emang Ya, selalu keren kan? keren-keren banget. Makanya itu kenapa gue juga suka gitu. Kalau gua tuh lebih apa
prefer ke MV-nya. Soalnya gue tuh kurang tertarik dengan genre seperti itu. Tapi kalau gue lihat dari MV-nya sama pemain tuh emang bagus sih. Iya benar. BTS. Makanya itu kan membuat oh ya, ada kita satu gitu. Apa tuh? lagu di Korea yang gue suka dari dulu sampai sekarang. Kalau lu tahu dia siapa ya? Kalau nggak salah lagunya sih Wedding Dress tuh, tau? Kayaknya pernah denger deh, tapi Ini kurang siapa tahu sih. ya? Wedding Dress siapa ya? Tuh gue lupa. Itu yang main cowok atau cewek? Cowok. Ya, Cowok. boyband cowok. Siapa ya namanya? Ayo siapa? Kalau kamu masih ingat? Lupa. Ya udah makanya itu. Oke, buat kalian yang tahu tolong kasih tau gue tuh, gue lupa nih. Yang nyanyi lagunya Wedding Dress dah. Dulu gue main Ayo Den. Nah, ini ada lagi nih. BTS merilis MV Black Swan begitu keren dan memiliki kualitas tinggi. Video cantik ini yang difilmkan di Los Angeles Theater yang bersejarah dan makin menggambar seni dalam lagu tersebut. Jadi kan kalau kalian pencinta K-pop, pasti kan kalian suka tahu tuh terkadang di MV-nya suka ada teori-teori, terus kayak musik ke video tuh suka ada sambungan gitu loh. Jadi part to part ya? Iya, kayak kita jadi banyak tahu lebih banyak tahu tentang dia juga, tentang si artisnya ini. Tak hanya itu, bangunan klasik dan koreografi para member yang indah makin membuat MV ini begitu keren dan pas. Jadi membuat kita membuat fans ini menjadi lebih tertarik lagi gitu MV kan. yang biasa aja udah bagus. Iya, apalagi dibikin benar-benar sampai gitu kan. Salut sih sama aktornya, kameramen, sama editornya tuh. Mantap banget ya. Jago pasti. Ini Mau dong berjasa. diajarin tuh. Mau dong diajarin tuh sama mereka. Nah, lagu ini nih terinspirasi oleh kutipan penari Amerika Martha Graham yang berbunyi, seorang penari meninggal 2 kali. Sekali ketika mereka berhenti menari dan kematian pertama ini lebih menyakitkan. Wow. Kata-katanya buat yang suka menari tuh kayaknya suatu hal yang jangan sampai menginspirasi lah ya. Dan jangan sampai itu benar-benar terjadi terjadi gitu. di dia, Biar dia gitu. nggak quit atau stop benar. nari kan. Iya. Lagu ini mengungkapkan rasa takut saat ketika seorang artis tidak bisa lagi tampil di atas panggung. Jadi ini juga nggak hanya tentang percintaan ya, pasti juga sebuah lagu pasti punya makna lainnya lah ya. Art film Black Swan sendiri merupakan kolaborasi dengan para penari profesional dari Slovenian MN Dance Company. Para penari profesional tersebut menari dengan luas dan diiringi oleh nyanyian lembut para member BTS. Yes. Itu menambah Daya tariknya. Bener banget. Tak hanya itu, gerakan indah mereka juga dikatakan memiliki filosofi yang mendalam. Filosofi Berarti itu ini iya. emang keren banget sih MV-nya. Dia udah sampai kayak logo. Kalau logo kan juga benar filosofi kan. Iya. Berarti nari juga benar filosofi. Iya, bener banget. Gerakan-gerakannya berarti dia menunjukkan suatu hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. BTS sendiri membawakan Black Swan untuk pertama kalinya secara langsung pada acara Amerika The Late Show with James Corden. Penampilan perdana mereka tersebut disiarkan pada 29 Januari 2020. Iya benar. Kemarin berarti ya, belum lama juga. Iya benar, belum lama, masih sekitar sebulan yang lalu lah ya? Iya. Enggak Iya dong. Iya dong. Sekarang Maret cuy. Iya dong. Maret kan ini Januari. Ayo. Januari, Februari, Maret. Iya kan? Ada selang satu. Oh iya benar. Kepikiran Oke. 2 bulan ya. Back to the topic. Oke, back to topik. Nah, topik. Di sisi lain, BTS sukses meraih tempat di posisi keempat dalam chart Billboard Hot 100. Hal ini merupakan peringkat tertinggi sepanjang karir mereka. Tak hanya itu, posisi BTS juga menjadi skor tertinggi untuk grup Korea. Wow, tepuk tangan dulu kita. Keren banget, Keren Pak. BTS. Parah. Dari BTS terus dari konten-konten lain tuh dia emang kalau Korea kayaknya lagi naik ya. Iya, Korea tuh sekarang lagi naik-naiknya. Wow, berarti mereka juga iya sih worth it lah. Soalnya Banget. mereka juga bikin suaranya bagus. Iya. Videonya juga bagus, keren-keren. Dan mereka Iya. juga Iya. punya power gitu loh. Filosofi juga ada. Ya pokoknya
terus berkarya ya, Bener banget. dinantikan. Dan jangan lupa kalian juga lihat tuh MV-MV-nya MV-nya gitu lain. kan. Tunggu deh Karen, kalau Karen tuh lebih suka genre musik yang gimana sih? R&B sih. R&B. Kalau Evan pribadi tuh lebih suka, Evan tuh sebenarnya tuh suka metal, heavy metal, nightcore metal. Contohnya tuh kayak band-band di Slipknot, terus band-band The System of Down, kayak gitu. Lagu-lagu yang Beratnya bener-bener. enak banget itu, dipakai buat tidur. Iya, itu bener-bener. Tapi R&B juga bisa sih. Iya sih. Evan juga sukanya sih musik jazz sama musik klasik. Itu aja sih. Oke Karen, kayaknya segitu aja Iya, dari aja kita. kali ya. Makasih untuk sobat media yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tunggu. Jangan Untuk lupa. itu yang lagunya Wedding Dress. Oh iya. Kalau Wedding tahu, Dress. kasih tau gue ya, gue lupa. Dan juga buat yang corona lagi sakit, cepat Iya. sembuh. Gak rasul, Iya, jaga terus jangan jaga lupa- kesehatan. Jangan lupa kalian pakai masker kalau lagi sakit. Yap. Kalau Jangan yang- nimbun master. Kalau yang nggak sakit, mendingan kasih maskernya ke orang yang sakit. Banyak-banyak berdoa. Bener banget. Dah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and bye-bye. Bye.